Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menggelar debat tentang masa akhir Orde Lama. Orde Maksudnya, Baru? ya, maksudnya masa akhir Orde Baru dan awal-awal masa reformasi. Kami sebagai Gen Z itu sebenarnya tidak merasakan pada masa-masa itu. Cuman kita sempat mendengar cerita dari mulut ke mulut dan beberapa media menceritakan banyak pro dan kontra pada masa itu. Jadi di sini saya Wahyu Wisantoro dan teman saya Rifki Saputra. ingin sedikit membahas tentang akhir masa Orde Baru. Jadi pendapat Mas Rifki nih, kira-kira Orde Baru itu Mas Rifki itu setuju atau tidak dengan gagasan-gagasan yang di dalam masa kepemimpinan itu? Oke. Kalau menurut saya sih, saya setuju ya, karena dari sektor ekonomi juga kan per tahun juga meningkat kan. Jadinya saya setuju sih pada Orde Baru itu ada peningkatan. Peningkatan ya Mas. Ya. Tapi kan pada akhir-akhir masa itu kan banyak terjadi kesenjangan sosial, banyak krisis pada masa itu seperti krisis moneter. Itu gimana ya? Tapi kata Mas Rifki kan Mas Rifki setuju, padahal di akhir-akhir masa itu tuh banyak terjadi masalah yang ada di Indonesia. Oke. Kalau dari sektor ekonomi sih, menurut saya nggak terlalu yang parah banget ya. Itu kan masalahnya juga pasti akhir-akhir masa Orde Baru kan. Itu apa namanya, konflik-konflik, korupsi kayak gitu-gitu. Sebelum adanya korupsi, nah itu tuh sempat adanya peningkatan pada sektor ekonomi. Kalau nggak salah tuh datanya 7% per tahun. Nah itu tuh kan lumayan banget ya, dari pembukaan usaha-usaha bagi masyarakat juga kan bagus. Tapi untuk space waktu yang cukup lama pada masa Pak Soeharto, yaitu di masa Orde Baru, menurut saya itu kurang ya, karena dia mempunyai spare waktu yang sangat panjang, tetapi pembangunan yang menunjang perekonomian tuh menurut saya belum terlalu banyak, dan itu menurut saya pemicu terjadinya krisis. Walaupun krisis itu sudah terjadi di negara-negara lain, cuman kayak negara kita tuh kurang siap. Padahal di dalam segi pemerintahan itu kita nggak berganti pemerintahan. Tadi masalah pemerintahan ya. Nah kalau masalah pemerintahan justru bagi saya juga dia agak gimana ya, agak bagus sih. Dari yang pertama tuh dia mendukung kinerja tenaga asing, yaitu membuka lahan supaya perekonomian negara juga kan akan maju gitu. Nah terus kalau untuk pengembangan sektor manufaktur juga kan agak melambung juga tuh pada masa Orde Baru kan. Saya setuju sih. Tapi di dalam pengembangan dan pemberdayaan orang asing, berarti orang kita, pribumi kita berarti tidak mendapatkan sektor pekerjaan dong. Itu berarti kan menurunkan angka ekonomi di masyarakat. Justru karena negara asing ini kan, negara-negara kayak Indonesia gitu, masyarakatnya jadi mendapat pekerjaan gitu. Yang tadinya nggak dapat pekerjaan, kayak pengangguran, karena adanya tenaga kerja asing di sini membuka usaha, jadinya masyarakat di Indonesia kan dapat pekerjaan, mengurangi pengangguran lah. Tapi kan di masa itu juga banyak masalah-masalah lain nih, seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang di dalam jajaran pemerintahan pada masa itu. Ya. Padahal pada masa itu tuh masyarakat tuh banyak yang kesusahan. Tuh pemerintah kenapa malah menggelapkan uang masyarakat? Kalau itu sih kayaknya bukan pada masa Orde Barunya deh, itu mah kayak tergantung orangnya nggak sih, ketergantungan korupsi gitu, karena mereka kurang puas karena adanya gaji mereka mungkin kecil gitu, kayak adanya korupsi. Terus juga ini ada pelanggaran HAM, kayak akhir-akhir masa tuh pas terjadi kerusuhan tuh banyak orang Tionghoa yang diburu, dijarah barang-barangnya. Itu gimana tuh tanggapannya Mas Devi? Kalau dari HAM itu kayaknya saya gimana ya, ada kurang setuju, ada juga setuju sih. Kalau kurang setuju itu kayak HAM juga kan kayak
murah banget gitu, nyawa dibunuh-bunuh aja, kayak diculik kayak gitu. Lanjut nih ke pembahasan nih Mas Rifki ya. Ya. Yang terakhir nih ada pelanggaran HAM yang terjadi di akhir-akhir masa Orde Baru, di mana di situ terjadi kerusuhan dengan pengejaran masyarakat Tionghoa, dengan penjarahan yang terjadi. Berarti itu kan sama juga dengan pemerintah tuh membiarkan orang-orang non pribumi itu diusik gitu. Diusik oleh pemerintah gitu. Iya. Saya ada setuju sama enggaknya sih. Kalau dari nggak setuju itu adanya kan biasanya masyarakat Indonesia kan kayak sering provokator gitu kan, sehingga masyarakat yang lain atau kelompok lain tuh kayak jadi penghasut gitu loh, jadi masalahnya tambah gede. Nah, adanya penculikan kayak gitu ada bagus juga sih supaya konfliknya nggak melebar gitu. Terus ya udah sih. Oh gitu ya Mas Rifki. Berarti kesimpulannya nih di masa akhir Orde Baru dan masa awal reformasi banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat sampai perdebatannya tuh nggak kunjung selesai sampai saat ini. Mungkin segitu aja sesi debat saya dengan Mas Rifki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.